Oke, selamat pagi Pak. Saya mau melakukan wawancara sedikit mengenai masalah yang sudah saya identifikasi di sekolah saya, di sekolah kita. Ini ada beberapa masalah tersebut yang harus kita carikan penyebab. Yang pertama Pak, mengenai pedagogik. Di sini saya menemukan banyak anak-anak yang masih belum termotivasi untuk belajar. Kira-kira menurut Bapak apa yang kalau menurut saya dari pengamatan di lapangan penyebab anak-anak itu belum termotivasi untuk belajar, kadang-kadang kita belum bisa melihat atau memastikan kesiapan belajar. Kata kuncinya adalah kesiapan belajar. Jadi kesiapan belajar itu bisa dilihat dari satu, kita telusuri dulu gaya belajarnya. Setiap anak kan punya gaya belajar yang yang kedua itu adalah kita juga sebaiknya tahu apa minat belajarnya. Jadi dengan tahu minat belajarnya, kesiapan belajarnya, gaya belajarnya, maka kita akan bisa memotivasi anak-anak. Misalnya saja kalau minatnya, hobinya tentang hobi anak-anak rata-rata adalah bernyanyi, suka bernyanyi, maka kita bisa pancing dari sana, hubungkan dengan konten pembelajaran, jadi motivasi anak akan meningkat dalam belajar. Pada dasarnya pembelajaran yang menyenangkan itu bisa dicapai kalau tahu minat belajar. pertama kita harus tahu gaya dan minat, serta memastikan kesiapan mereka. Betul, kesiapan belajar. Terima kasih. Untuk yang kedua Pak, menjadi literasi membaca dan menulis. Memang di sekolah kita itu Kak sudah ada gerakan literasi ya Pak ya. Tapi juga saya temukan masih belum sepenuhnya anak-anak itu mempunyai literasi yang sesuai dengan yang kita harapkan. Kira-kira apa Pak? Ya, kalau di sekolah kita memang meskipun sudah mencapai kompetensi minimum, namun kita anak-anak belum termasuk mahir dalam literasi. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang mungkin menjadi penyebabnya. Satu, saya yakin keteladanan adalah hal yang paling penting. Kita perlu untuk mengajari atau meneladankan atau menjadi sosok yang gemar membaca, gemar berliterasi, sehingga anak-anak akan mengikuti budaya yang ada. Yang kedua, perlu dipolakan pembelajaran yang memang mengasah keterampilan literasi, termasuk di dalamnya menyimak, memahami, melihat apa yang ada di balik tulisan ataupun maksud tujuan dari seseorang berkomunikasi. Baik, itu dapat kita gunakan mungkin dengan dari keteladanan ya Pak ya. Keteladanan dan juga pembelajarannya, mengasah literasi. Ya. Nah, yang ketiga ada juga ditemukan mengenai numerasi Pak. Nah, misalnya apabila kita memberikan soal-soal terutama yang suatu guru kelas 1, itu kan yang temukan ketika anak diberikan soal cerita atau masalahnya sehari-hari, dia tuh belum tahu apa bisa menganalisis Pak, apakah itu pengulangan, apakah itu penjumlahan. Mereka itu ya pokoknya tahu ini nah sebentar aja. Kira-kira apa penyebabnya? Kalau menurut saya ada beberapa hal yang mungkin menjadi penyebab. Satu, anak-anak kalau membayangkan matematika harusnya seperti kotak perkakas. Jadi satu kotak perkakasnya belum penuh, alias konten-konten matematika atau kemampuan matematis yang dimiliki belum cukup. Itu yang pertama. Atau anak-anak belum terampil menggunakannya. Jadi ilmunya mungkin belum cukup, atau yang kedua belum terbiasa menggunakannya untuk memecahkan masalah. Jadi di sini perlu problem yang terus didorong untuk anak-anak semakin terbiasa. Jika masalahnya ada pada kontennya yang belum mereka miliki, maka kontennya belum dilengkapi. Kalau kotak perkakas seperti palunya dia nak punya, mungkin diselesaikan pekerjaan. Begitu juga kalau palu dia punya, tapi tidak pernah dilatih untuk bagaimana menggunakan palunya, maka tak selesai juga. Sesederhana itu kalau yang dilatih dan juga dibelajarkan fakta, konsep, prosedur yang sesuai. Terus untuk di sini Pak, saya juga menemukan tentang kesulitan belajar pada anak-anak. Misalnya nih Pak, di kelas itu kita menerangkan kali sekarang kita terangkan belum gimana sih, besok lagi belum ya. Nah kira-kira apa ya? Kalau di kelas ini secara teknis mungkin itu masing-masing guru yang tahu.
Tapi ini ada satu hal yang mungkin menjadi bahwa pembelajaran itu seharusnya dimulai dari kita mengecek kondisi sosial emosi anak-anak. Karena diagnosa itu penting di awal. Namanya kan kita ketahui sebagai asesmen diagnosis non kognitif. Emosi seorang anak, kesiapan belajarnya itu menjadi pintu masuk bagi pembelajaran. Jadi setelah kita cek kondisi, istilahnya sekarang adalah pembelajaran sosial emosi, itu perlu kita pastikan bahwa anak-anak siap secara emosional untuk belajar, maka itu akan menjadi pintu masuk untuk konten. Kondisi atau sosial emosional anak-anak ya. Terus selanjutnya Pak, nah bagaimana tentang peran serta orang tua menjalin komunikasi? Oh ya, yang satu lagi pembelajaran berdiferensiasi juga menjadi pembelajaran berdiferensiasi kita belajar karena nyambung dia. Selanjutnya di sini Pak ada menjalin komunikasi dengan orang tua. Nah, kadang-kadang kan anak-anak itu tidak mau terbuka dengan gurunya, terus juga anak-anak itu kadang atau orang tua itu kadang tidak menelaah informasi yang ada yang sudah sampaikan. Kira-kira itu apa? Kalau orang tua yang mungkin tidak nyambung informasinya, itu ada beberapa kemungkinan. Satu, kesibukan orang tua sangat mungkin. Kemudian ada juga kemungkinan budaya literasi orang tua yang juga belum cukup. Ya, jadi ada beberapa penyebab seperti itu. Jadi antaranya ya kesibukan, kemudian budaya literasinya yang kurang, atau mungkin kepeduliannya terhadap perkembangan belajar anak. Itu yang juga memungkinkan, tergantung kasusnya terhadap perkembangan belajar. Misalnya mungkin bisa orang tuanya padahal bisa mungkin ngecek PR atau kegiatan apa yang sudah dilakukan di sekolah. Ya, jadi pada faktor pengawasan itu menjadi penting juga. Terus Pak yang keempat itu ada kurang nantinya guru-guru itu menerapkan pembelajaran yang inovatif. Kira-kira itu bagaimana? Ya. Kalau pembelajaran yang inovatif sebenarnya ini diawali dari persiapan ya. Jadi persiapan mengajar itu memang wajib dilakukan supaya bisa mengkreasi sesuatu yang lebih kreatif. Jadi persiapan pembelajarannya penting. Yang kedua, memang perlu waktu untuk belajar. Jadi kreativitas tidak akan tumbuh tanpa ada proses belajar. Maka guru belajar dulu sesuatu, baik dari teman sejawat, dari praktik baik guru lain, baru bisa mengkreasi sesuatu yang sesuai dengan kondisinya. Terus selanjutnya Pak tentang penerapan pembelajaran hot di kelas. Kita masih guru-guru masih kurang dalam hal tersebut. Kira-kira penyebabnya Pak? Ya. Memang hot yang berhubungan dengan penalaran kritis itu penyebabnya karena memang dimulai dari rancangan pembelajaran. Jadi rancangan pembelajaran yang dilakukan itu belum optimal untuk melatih penalaran kritis. Misalnya saja kita masih sering memberikan sesuatu dibandingkan dengan memancing anak untuk menemukan sesuatu. Jadi proses keterampilan berpikir menjadi sesuatu yang harus didorong. Jadi misalnya daripada menyampaikan kepada anak, misalkan kita pakai contoh tentang siklus air. Siklus air begini. Nah, itu pola yang biasa dilakukan, yaitu menyuguhkan langsung informasi. Tapi ada baiknya jika kita pancing-pancing dengan pertanyaan. Misalnya, anak-anak, dari mana datangnya air yang kalian ini? Nah, itu akan memantik penalaran mereka, sehingga pada akhirnya bisa kita ketika sudah mentok, kita gunakan digitalisasi, manfaatkan era digital, kita ajak gunakan lab drilling, kemudian mereka mencari sendiri, kita tuntun, sehingga penalaran mereka berkembang. Baik itu Pak ya. Jadi bisa kita terapkan pembelajaran hot sudah seperti itu ya. Dari yang paling sederhana. Baik, yang terakhir Pak, dari pembelajaran dengan memanfaatkan media TIK, dia masih kurang dimanfaatkan oleh guru-guru. Kira-kira apa itu Pak?
kalau menurut Yan, kenapa teman-teman belum optimal memanfaatkan TK? Satu, memang ada latar belakang kemampuan. Selain latar belakang kemampuan dalam mengoperasikan teknologi informasi, ada juga faktor keterbatasan waktu. Namun sebenarnya seharusnya gitu, teknologi bukan menjadi beban, tapi menjadi sesuatu yang memudahkan seharusnya. Oleh karena itu, di sini tergantung juga, sangat terkait juga dengan sudut pandang, persepsi. Jadi kalau kita guru itu mempersepsikan teknologi sebagai sesuatu yang memberatkan, maka selamanya tidak akan kita ambil. Tapi kalau persepsi kita, teknologi harusnya memudahkan, maka kita akan ambil. Tergantung juga persepsi Pak Iya, ya. persepsi. Jadi persepsinya yang perlu kita inikan. Jika kita merasa berat, Iya, pasti berat. terus berat. Iya, Jika kita merasa iya. itu kita Kalau sudah berat tak akan butuhkan, diambil. Kalau kita persepsinya bahwa teknologi itu harusnya memudahkan saya, Nah. jadi pakai itu untuk memudahkan. Sudah Bapak, terima kasih atas waktunya. Jadi sama-sama. Ya, maaf itu mengulangi. Terima kasih.